Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Shalom, salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi saat-saat ini, semua atas kehendak Tuhan kita. Biarlah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya yang kudus.
Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Sebab itu kalau kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelumnya saya memberikan renungan, mari kita akan berdoa dahulu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan kekasih jiwa kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada, Tuhan tolong kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah setiap firman Allah yang kami beritakan itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikopnya berbunyi, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Puji akan nama Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau di dalam perikopnya mengatakan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, semuanya tentunya di dalam kehidupan kita ingin supaya berbahagia, ya. Rumah tangga kita berbahagia, anak-anak kita berbahagia, cucu-cucu kita mungkin. Tentu kita ingin supaya hidup kita ini akan berbahagia. Apa artinya berbahagia? Berbahagia artinya diberkati Tuhan, ya. Ada damai, ada sejahtera. Semuanya Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Itu namanya berbahagia. Untuk kita dapat mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, ada beberapa syarat dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Yaitu bagian yang pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Salah satu syarat yang diminta oleh Tuhan agar supaya kita akan mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga kita adalah hidup kita tidak bercela. Apa artinya hidup tidak bercela? Hidup yang tidak bercela adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan
kalau di dalam kehidupan kita ini tidak bercela, Tuhan mau agar supaya di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah harus takut kepada Tuhan. Karena anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, pasti dia akan meninggalkan segala kejahatan, atau dia akan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dia akan menjaga kehidupannya. Dia akan senantiasa bergaul intim dengan Tuhan. Dia akan hidup di dalam kekudusan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi hidup ini perlu kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan di sini, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Menurut Taurat Tuhan artinya kita menurut akan firman Tuhan. Bagian yang kedua dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang kedua ini, saudaraku sekalian, kalau kita ingin berbahagia di dalam rumah tangga kita harus memegang peringatan-peringatannya. Apa peringatan-peringatannya? Peringatannya adalah firman Tuhan yang saudara-saudara dengar di ibadah-ibadah sektor, ibadah doa, ibadah hari Minggu. Kita sering diperingati dengan firman Tuhan, dan Tuhan mau agar supaya firman Allah itu kita terima dengan senang hati, kita pegang dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Berikut dikatakan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita rindu supaya rumah tangga kita akan berbahagia, supaya di dalam kehidupan kita ini harus mencari Dia dengan segenap hati. Mungkin saudara berpikir, di rumah saja bagaimana mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya mau katakan pada sore hari ini, justru di hari-hari ini merupakan suatu ujian bagi kita. Dengan keadaan situasi yang begitu sulit ini, bahwa kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan mari kita mau belajar senantiasa sungguh-sungguh mencari Dia. Walaupun mungkin dalam rumah tangga kita, keluarga kita cuma beberapa orang, mungkin 4 orang atau 3 orang. Mari kita mau belajar senantiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu lewat ibadah. Mencari Tuhan itu lewat doa. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi jangan saudara merasa bahwa nanti kalau sudah kumpul di gereja banyak orang, baru Tuhan itu hadir. Tidak. Firman Tuhan memberikan satu nasihat, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi Tuhan itu mengamat-amati kita. Dia melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Apakah betul-betul kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas? Apakah kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mencari Dia? Walaupun cuma kebaktian keluarga di rumah, mari kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan segenap hati dikatakan firman Allah ini. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Ibrani dia katakan, orang yang mencari Dia, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Walaupun kita hanya beberapa orang beribadah di rumah, berdoa, beribadah, bersekutu, bergaul intim dengan Tuhan, saudara, kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima upah dari Tuhan.
Apa itu upah? Upah itu adalah berkat. Kasih karunia akan melimpah dalam kehidupan kita. Asal kita mau melakukan itu dengan segenap hati. Tidak berpura-pura, tetapi melakukan itu dengan segenap hati. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Kalau kita ingin berbahagia di dalam rumah tangga, kita ingin sukses, kita ingin berhasil, mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukannya saya mengajar kepada saudara bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berbahagia terus lalu tidak ada masalah, tidak ada percobaan. Tetap masalah itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan mengalami namanya ujian, cobaan, sakit penyakit. Tetapi saudaraku sekalian, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Berikut ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Untuk mengalami satu kebahagiaan dalam rumah tangga, kita tidak boleh melakukan kejahatan, ya. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita mau menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sudahkah di dalam kehidupan kita sudah mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya? Artinya apa? Ada banyak nasihat-nasihat kebenaran firman Allah yang kita dengarkan. Dan apakah benar kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita? Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya. Yesus berkata Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran. Mari kita mau tetap ikuti perintah Tuhan. Kita mau tetap ikuti jalannya. Ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Setiap firman Allah yang kita dengarkan itu perlu dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi enggak main-main, sungguh-sungguh. Dengar firman Allah itu sungguh-sungguh. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah itu penting saudaraku sekalian. Sungguh-sungguh kita harus pegang di dalam kehidupan kita. Ayat 5. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Seandainya saudara benar-benar mau berpegang pada ketetapan Tuhan atau firman Tuhan yang kita terima, maka ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku tidak akan mendapat malu. Saudara tidak akan mendapat malu kalau engkau memegang kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Puji akan nama Tuhan, tidak sia-sia kalau saudara mau melakukan setiap perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara rindu mau mengalami satu kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tanggamu, mari saudaraku sekalian, kita senantiasa mau melakukan firman Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Noh. Noh adalah orang-orang yang benar dan tidak bercela antara orang-orang sesamanya. Noh itu hidup bergaul dengan Allah.
Saudaraku sekalian, inilah satu contoh yang baik. Pada waktu zaman Noh, bumi pada waktu itu saudaraku sekalian dibinasakan dengan air bah. Kenapa bumi pada waktu itu dibinasakan dengan air bah? Karena manusia pada waktu itu semakin hari semakin jahat. Ya, mereka hidup di dalam dosa, mereka kawin mengawinkan, mereka pesta pora. Saudaraku sekalian, sehingga Tuhan harus menghukum dunia pada waktu sama Noh dengan air bah. Tapi puji akan nama Tuhan, kita melihat saudaraku sekalian, Noh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Artinya apa saudara? Noh dia tidak bercela. Artinya dia menjaga hidupnya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga sikapnya, saudaraku sekalian, dia menjaga langkahnya, saudaraku sekalian, dia menjaga hidupnya. Saudaraku sekalian, memang Allah menilai bahwa Noh itu benar-benar adalah orang yang benar dan tidak bercela. Saudara, kalau manusia menilai orang, ya, belum tentu benar. Tapi ini Tuhan yang menilai akan kehidupan daripada keluarga Noh. Keluarga Noh, Noh dia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dia tidak bercela. Orang yang menyakiti dia, dia memaafkan. Membenci dia, dia mengampuni. Dia tidak bercela. Bahkan dikatakan sini, dan Noh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia suka bergaul dengan Allah, sehingga apa saudara? Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena dia melakukan perintah Tuhan itu dengan benar. Di dalam ayat yang Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Lalu Noh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji akan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Allah pada sore hari ini. Rahasianya saudara mau berbahagia di dalam rumah tanggamu. Mari hiduplah di dalam kekudusanmu. Hiduplah takut akan Tuhan. Tidak bercela di mata manusia. Tidak bercela juga di mata Tuhan. Mari saudaraku sekalian bangun hubungan intim dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Mencari Dia dengan segenap hati. Pasti janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan engkau akan melihat engkau akan berbahagia di dalam rumah tanggamu. Dan pasti Tuhan akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada sore hari ini Engkau telah pimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Allah yang hamba-Mu sudah taburkan itu tertabur di tanah hati yang baik, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah guna hormat dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kalau masih ada di antara jemaat Tuhan yang hidup jauh dengan Tuhan, yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan, agar supaya dengan lewat kebenaran firman Allah pada sore hari ini Tuhan, benar-benar firman Allah yang memperbaiki kehidupan kami. Firman Allah yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu di dalam menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami minta Roh Kudus-Mu selalu Tuhan memberikan kami kekuatan agar supaya di dalam kami menjalani hidup ini, kami senantiasa
hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu, agar supaya kami akan mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.